Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita tentunya pagi ini sangat bersyukur karena dapat memulai perkuliahan kita tentang materi atau mata kuliah tauhid. Yang mana hari ini adalah hari perdana ya, mungkin kita cukup itu dulu ya untuk shape introduction gitu ya. Apa shape introduction itu? Ta'aruf ya. Ta'aruf itu biasanya digunakan memang untuk orang yang ingin melamar kali, ingin menyunting seseorang gadis, itu ta'aruf. Kalau shape introduction itu pengenalan dulu ya. Kita hari ini perkenalan aja ya. Nah, jadi supaya nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi kita lebih dahulu hari ini mengenalkan, dan mungkin juga Anda belum banyak kenal gitu ya. Tapi yang dimaksudkan ini bukan mengenal perkenalan satu persatu, mahasiswa satu persatu ya. Ini Alvina Maulida, bukan begitu satu-satu yang ini siapa gitu, atau saya mengenalkan diri saya, mungkin juga tidak banyak gitu. Bukan itu maksudnya perkenalan hari ini. Ya, tapi perkenalan hari ini adalah semata-mata untuk menanamkan kecintaan kita ya. Kecintaan kepada siapa? Kepada apa? Nah, tentu kecintaan kepada materi pelajaran gitu. Pengenalan kepada tauhid gitu ya. Nah, jadi kalau hari ini kita ingin dulu mengenal apa itu tauhid gitu ya. Dan bagaimana tauhid itu, karena kata orang kalau tak kenal maka tak sayang gitu, atau tak cinta gitu ya. Nah, kalau tak cinta maka tak sayang gitu. Maka kita inginkan ini bukan sekedar dicinta dan disayang saja ilmu tauhid ini, tapi adalah untuk kita jadikan pedoman hidup kita. Tapi harus kenal dulu. Nah, ini maksud saya itu. Walaupun katanya tadi ada perubahan dosen ya. Tauhid ini semula mungkin dalam jadwal itu diasuh atau diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Baharul Raji ya. MSI ya, MPD. Tapi mungkin beliau terlalu banyak mata kuliah saya lihat itu ya, maka dimintakan saya untuk mengisikan acara ini atau mengisikan mata kuliah ini ya, itu aja. Saudara-saudara, kita masuki dulu materi atau bagian pendahuluan gitu ya. Nanti ada bagian-bagian lainnya. Ini sekarang pendahuluan yang isinya adalah tentang pengertian tauhid itu sendiri. Nah, jadi saya bilang tadi supaya kita kenal itu, mengerti itu apa dan siapa tauhid ini. Insya Allah saudara sudah sering dengar ini kalimat tauhid ini. Insya Allah juga saudara sudah belajar ya. Kamu sudah belajar mungkin di SMP atau di aliyah atau di SMA ya pernah, atau juga sudah pernah mengikuti pengajian gitu, pengajian tauhid oleh guru-guru di kampus atau di masyarakat dan sebagainya. Tapi tidak salahnya sebagai manusia atau mahasiswa akademisi, orang akademisi itu membahasnya nanti tentunya dengan penuh evaluasi dan lain sebagainya, dan akhirnya menimbulkan keyakinan yang
mantap nanti ada di sini dalam pengertian tauhid ini kita kemukakan. Nah, saudara, tauhid itu, nah ini pengertian tauhid dulu ya. Kalau kita membicarakan tentang tauhid, ya kita kan membicarakan tentang tauhid, maka tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan akidah atau iktikad. Sering mendengar itu, iktikad, akidah, ya, yang dipercayai. Akidah ini suatu ajaran yang dipercayai, kemudian diteguhkan. Nah, tidak hanya dipercayai, bukan hanya dipelajari, kemudian dipercayai, tapi tauhid itu diteguhkan dan diyakini di dalam hati. Nah, ini mantapnya kalau sudah tahu tauhid itu, dia akan belajar, dia akan percaya, dia akan yakin secara mutlak. Secara mutlak tuh dalam bahasa Arabnya itu disebut jazam. Jazam itu keyakinan yang teguh, ya, yang tidak ada lagi di dalamnya ragu-ragu, tidak ada lagi sangka, tidak ada sedikit pun merasa tidak yakin, tapi yakin secara mutlak itu katanya kalau dalam ilmu tauhid itu disebut dengan la syakka, tidak ada ragu-ragu. Ragu itu apa? Ragu-ragu itu mungkin 50-50, 50% percaya, 50% tidak. Nah, itu ragu-ragu namanya. La syakka, tidak ada ragu-ragu, wala zonna, tidak ada prasangka sedikit pun. Nah, tapi dalam ilmu tauhid itu disebutkan kalau zon itu, prasangka itu masih lebih banyak percaya daripada tidak percaya gitu. Tidak boleh ada yang disebut waham. Waham itu mungkin kalau dipresentasikan itu cuman sekitar 30% percaya, 60% tidak percaya. Jadi kalau orang yang meyakini secara mutlak tentang ketauhidan ini, tentang akidah ini, maka dia tidak ada waham, tidak ada. Ya. Waham tadi artinya dia walaupun percaya tapi lebih banyak tidak percaya. Kalau syak itu tadi separuh percaya, separuh tidak. Bukan begitu. Yang mutlak percaya, keyakinan mutlak itu adalah juga tidak zon. Ya. Zon itu 2/3 percaya, 1/3 tidak percaya. Tidak, tapi adalah utuh, jazam. Nah, jazam. Jadi keyakinan itu diyakini di dalam hati, diteguhkan di dalam hati secara jazam, secara utuh tadi. Nah, karena keyakinan iktikad itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan keyakinan yang sahih. Keyakinan yang sahih itu adalah keyakinan yang benar. Maksudnya apa yang diyakininya itu benar-benar sesuai dengan kehendak ajaran agama Islam. Benar-benar sesuai dengan ajaran Rasul dan Al-Quran. Itu benar keyakinan itu. Atau bahasa Arabnya disebut dengan keyakinan yang sahihah, yang sahih. Insyaallah kita semua sudah punya keyakinan yang benar ya. Mudah-mudahan kita belajar tauhid, kuliah tauhid apa? Untuk memantapkan supaya jangan ada lagi syak, ragu-ragu, zon,
prasangka, waham, itu terpaksa percayanya tidak. Kita harus percaya sepenuh hati. Nah, insya Allah, apalagi saya belajar ini, Anda akan menjadi seorang mukmin muslim yang bertauhid. Nanti apa gunanya kita bertauhid? Nanti ada pembahasan berikutnya ya. Yang kedua, ada yang disebut keyakinan yang batil, yaitu keyakinan yang salah. Dia tuh yakin sepenuh hati, tapi ternyata yang diyakini itu salah, menyimpang, tidak benar. Nauzubillah, semua nauzubillah. Kalau itu terjadi, maka berarti kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sesat, bahkan akan celaka, terseret ya ke dalam neraka. Atau ya di dunia juga dia akan terombang-ambing karena kalau tidak punya keyakinan yang kuat ini, yang benar ini. Banyak orang punya keyakinan, tapi keyakinan ternyata batil, keyakinan salah. Makanya kita bersyukur kalau kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita memperoleh atau mendapatkan keyakinan yang benar ini. Insya Allah dari Bapak KAI kita sudah, dari turun-temurun sudah kita belajar gitu. Walaupun mereka itu belajarnya tidak di perguruan tinggi, nah, mereka belajarnya ya dengan guru-guru dan kiai, dengan ulama, para wali dan siapa saja yang memberikan pelajaran itu ya. Tidak seperti zaman Rasul. Kalau zaman Rasul pasti Rasulullah yang mengajarkannya itu dari sumber asli gitu ya, dari sumber awal. Kita ini sudah sumber keberapa nih? Kalau saya ini mungkin sumber ke berapa lah, sumber ke sekian ratus, sekian ribu kan. Karena ajaran tauhid ini diajarkan sejak Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita. Dan bahkan nanti ada dalam keterangan kita ini sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya. Saudara-saudara, kita lanjut bahwa tauhid itu berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa Sangsekerta, tidak. Kalau Eka Dewi Tri itu kan bahasa Sangsekerta barangkali, tapi kalau tauhid dari bahasa Arab, wahada yuwahidu tauhid. Artinya apa tauhid itu? Tauhid artinya mengesahkan. Kalau tauhidnya kepada Allah berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Satu artinya tunggal. Itu artinya dari bahasa Arab, wahada yuwahidu. Kita sering mendengar wahidun isnani, salah satu. Kalau wahidun satu saja. Tapi kalau wahada mengesahkan. Kalau wahidun esa saja, wahada yuwahidu tauhid itu mengesahkan. Siapa nanti yang diesahkan itu tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut bahasa. Kalau nanti ada saya tanya, coba jelaskan tauhid itu pengertiannya itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Inggris kah? Bahasa Inggris mungkin apa bahasa Inggrisnya kalau satu itu? One ya. One, two, three. Tidak bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Wahada yuwahidu tauhid, dan akar katanya wahidun. Itu akar kata. Nah, sudah jelas itu, insyaallah mudah-mudahan dapat ditangkap, dipahami. Kemudian menurut syariat agama, menurut Islam, tauhid adalah pengesaan terhadap Allah, artinya mengesahkan Allah. Itu tauhid dalam agama Islam. Karena kita ini mempelajari nanti tauhid menurut agama Islam. Walaupun nanti ada tauhid dengan agama lain, tauhid dengan aliran lain dan sebagainya, kita tidak bicarakan itu. Kita akan bicarakan tauhid menurut agama Islam itu ialah pengesaan terhadap Allah.
menjadikan Allah satu-satunya yang disembah atau diibadati, menjadikan satu-satunya Allah yang dipercaya, yang diimani dan diyakini. Itu mengesahkan hanya Allah yang diimani, yang diyakini, yang diesakan, hanya Allah yang esa, yang satu. Itu yang ingin nanti kita bahas ya. Jadi menurut pengertian Islam inilah nanti, menurut pengertian agama inilah pengertian tauhid yang akan kita kemukakan dan kita kenal. Nanti ada istilah lain nanti yang namanya makrifah. Makrifah itu mengenal gitu ya. Sering tauhid juga disebut dengan akidah. Makanya tadi kalau kita membicarakan tauhid, maka kita tidak lepas dengan akidah. Akidah itu satu simpulan dari keyakinan itu, atau iktikad ya. Jadi kalau kita membicarakan tauhid, kita membicarakan akidah. Karena tauhid itu akidah. Tauhid itu termasuk akidah, termasuk kepercayaan. Tapi tidak semua akidah itu tauhid. Nah ini, setiap tauhid tentu itu adalah akidah. Setiap tauhid adalah kepercayaan, keyakinan. Tapi tidak semua keyakinan itu, tidak semua akidah itu tauhid. Paham ya? Ya. Setiap tauhid itu pasti akidah isinya. Tapi tidak semua akidah itu tauhid pembahasannya. Nah. Setiap keyakinan, setiap tauhid itu suatu keyakinan. Kalau kita sederhanakan, tidak semua keyakinan itu tauhid. Ya, paham? Kamu ini insya Allah sudah punya tauhid, sudah punya keyakinan, dan Anda sudah punya akidah dan sudah punya tauhid. Nah, insya Allah gitu. Itu yang kita inginkan itu. Ya. Misalnya seseorang yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak esa atau Tuhan itu banyak, itu akidah ya. Tapi ternyata itu bukan tauhid. Yang tauhid itu adalah akidah yang mengatakan Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, bahkan di dalam istilah bahasa Indonesia Maha Esa. Karena ada orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu banyak. Pohon kayu Tuhan, gunung Tuhan, matahari Tuhan, dan lain-lainnya Tuhan. Dia punya keyakinan itu. Kalau mau minta nikmat dengan Tuhan cahaya, kalau menolak bala minta dengan Tuhan kegelapan. Dia ada Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan, Tuhan apa itu namanya. Berarti tidak esa, tidak tauhid. Nah, ini barangkali yang disebut tadi dengan keyakinan yang batil tadi kalau seperti ini. Keyakinan yang sahih itu adalah keyakinan yang meyakini bahwa yang Maha Esa itu hanya Allah. Yang wajib diibadati itu hanya Allah. Yang wajib dimohon minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Nah, itu nanti ada pembagian tauhid nanti. Nah,
Tapi makin kenal kita, insya Allah makin merasa tenang jiwa kita ini. Makin melapang rasanya, kita punya pegangan yang kuat, yang tangguh itu. Ya saudara, kita lanjutkan saja bahwa tauhid itu juga bisa disebut dengan usuluddin. Pernah dengar usuluddin? Kalau di UIN itu ada fakultas usuluddin. Nah, saya juga kemarin sarjana muda perkuliahan itu belum ada tingkat doktoral atau I1 ini belum ada, yang ada sarjana muda namanya. Saya juga di Fakultas Usuluddin kemarin itu di Amuntai gitu ya. Sudah tamat Fakultas Usuluddin, mendapat gelar BA gitu. Kalau lengkap itu doktorandus itu, atau S1 atau apa, atau SPD atas SKes apa MKes kan. Tapi kalau sudah mulanya itu BA saja, Bachelor of Arts. Itu saya belajar usuluddin sampai 3 tahun, selesai membuat karya ilmiah, mendapat gelar BA. Nah, itu ilmu tauhid bisa juga disebut dengan usuluddin. Usul artinya pokok. Pokok, din artinya agama. Usuluddin artinya pokok ajaran agama atau pokok kepercayaan dalam beragama. Itu Fakultas Usuluddin khusus mempelajari itu. Sekarang sudah ada S1-nya. Malah sudah ada S2-nya. Jadi kalau saya kemarin karena tidak ada S1-nya, saya memilih S1-nya yang sudah ada, itu Fakultas Dakwah gitu. Fakultas Dakwah artinya fakultas yang mempelajari bagaimana menyampaikan ajaran agama ini kepada umat gitu. Sehingga menjadi khairul bariyah. Nanti khairul bariyah. Siapa yang sudah hatam Quran itu ada dalam Al-Quran. Ulaika hum khairul bariyah. Nah, khairun artinya bagus, bariyah itu manusia yang terbaik. Nah, manusia yang paling baik itu khairul bariyah. Ya. Nah, itu jadi bisa juga disebut dengan ilmu usuluddin. Kalau saya tanya itu apa saja nama-nama ilmu tauhid itu